narasumber yang pertama ini adalah seorang wanita, Pak Harun. Wanita yang sangat menginspirasi, yang kalau saya bilang beliau ini adalah Kartini era zaman now, Pak Harun. Ya, jadi beliau ini dulunya seorang dosen yang sama begitu mengenal tiba-tiba juga menjadi ajaib, mendadak jadi miliarder, Pak Harun. Dan kita hadirkan bersama malam hari ini Ibunda Inkrisa Supartina dari Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terbaik dari kota Gudeg, Yogyakarta. Salam miliarder, sukses, Sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Saya boleh tanya ya Bunda, menghapus mental block miliarder, ternyata Bunda banyak sekali teman-teman di sekitar kita. Kenapa sih mereka itu kok banyak ya Bunda? Usahanya udah sungguh-sungguh, bahkan ikut training kesana kesini untuk mengembangkan potensi dirinya. Sudah berdoa pol-polan, bahkan berdoanya juga di Baitullah gitu. Tapi kenapa ya Bunda? Kok banyak yang belum meraih kesuksesan? Itu pasti ada faktornya. Silakan Bunda. Ya, terima kasih Miss Dew, Pak Harun. Melihat wajah Pak Harun dan Miss Dew ini wajah-wajah miliarder ya. Jadi wajahnya terlihat terus bahagia terus, ternyata rahasianya tadi itu ya. Everyday happy. Kasihan kita tiap hari. Iya Bunda. Luar biasa ya. Untuk teman-teman sahabat miliarder di seluruh Indonesia, di seluruh dunia bahkan, inginkan ya seperti Pak Harun, inginkan ya seperti Miss Dew jadi miliarder. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, tadi ya Miss Dew bilang ada yang udah, ini fakta sebenarnya Miss Dew benar, ada yang udah ikut training berkali-kali, trainingnya dari pagi sampai malam, nggak juga ada hasil gitu ya. Kalau dibilang gagal kan nggak boleh. Ini ada apa ya sebenarnya? Itu fakta-fakta umum kan ya, dan itu ada di sekeliling kita. Nah, kalau saya kan orang ekonom, jadi membahasakan penghambat atau mental block itu dari sisi ekonominya. Nanti lebih jauh kita akan gali mengenai dari sisi psikologisnya, kenapa sampai terjadi hal seperti itu, dan harapan kita setelah menyaksikan live kita hari ini langsung kebuka mentalnya, didobrak gitu ya, seperti rantai yang terbuka, seperti apa yang membelenggu selama ini terbuka, dan cus langsung jadi miliarder. Jadi senang banget ya. Nah, namanya mental ada 3 suku kata, mental, block, dan miliarder. Nah, mental ini adalah kayak semacam karakter. Block itu menghambat. Ini mental mau jadi miliarder gitu kan. Mental mau jadi miliarder, tapi ada yang ngeblok gitu. Mental ini miliarder, jadi ada yang ngeblok. Nah, block itu adalah penghambat, sabotase, bahasa kerennya ya. Atau kalau bahasa sederhananya, rem mendadak di dalam pikiran seseorang. Mau jadi miliarder, berhenti gitu. Itu namanya mental block. Nah, mental block di dalam ekonomi ini lebih kepada sampah-sampah negatif masa lalu. Orang tua kita ngajarin apa sih? Kalau saya orang ekonom, tentang keuangan tentunya ya, mental block, keuangan, menjadi miliarder. Kadang orang tua ataupun siapapun yang di sekeliling kita suka bilang gini, udah jangan jadi orang kaya, nanti kalau kaya dihisapnya lama. Klek, itu kan masuk ya ke dalam pikiran kita. Udah nanti kalau misalnya udah jadi orang kaya tuh pelit, atau kekayaan itu susah masuk surganya, atau ya udah kalau wanita itu kan kerjaannya hanya kasur, sumur, dapur. Nah, itu kan ada di dalam alam bawah sadar kita. Nah, jadi hal-hal yang berhubungan dengan uang yang selama ini ada di dalam alam bawah sadar kita sebagai orang manusia, itu yang sangat berpengaruhi yang kita. Jadi alam bawah sadar itu kan dalam cara kita harus memahami dulu ya, cara berpikirnya pikiran kita gitu. Gimana sih cara berpikirnya pikiran kita? Ternyata pikiran kita itu ada 2. Ada alam sadar, alam bawah sadar. Alam sadar itu alam sekarang yang 12% mempengaruhi potensi otak kita. Nah, yang luar biasa yang seperti gunung es ya, dalam gambar ini kita lihat. Jadi gunung es itu
kan indah ya, tapi kan kelihatan ujungnya aja di atas laut. Tapi kalau kita lihat ke dalam laut tuh gede banget gitu ya. Nah itulah yang namanya alam bawah sadar. Jadi gunung esnya muncul kecil, ternyata di dalamnya alam bawah sadar itu yang seperti kalau orang bilang your brain is like a sleeping beauty, sleeping giant. Jadi raksasa besar yang tertidur, dan ini dia ada di dalam alam bawah sadar kita, dan ini yang akan menggerakkan kita lebih banyak di dalam mencapai miliarder tadi. Sehingga kalau kita sebut seperti itu, seperti apa sih alam bawah sadar kita, ini harus digali lebih lanjut, Miss Dew dan Pak Harun. Baik, Miss Dewi, clear ya. Jadi ternyata mental block ini bisa saya garis bawahi ini sebagai tembok besar gitu ya, Ibu Inggris ya, yang menghalangi kita untuk menuju sukses. Mau tidak mau mental block ini harus dihancurkan kan? Harus dihancurkan ya. Nah ini untuk menghancurkan mental block ini tentunya perlu proses, perlu cara, nggak mungkin semudah membalik tangan Bunda Inggris ya. Saya yakin kalau mental block ini hancur, maka secara otomatis ya seperti kita ini keluar dari penjara gitu ya, penjara pikiran kita udah pasti orang sukses. Bukan seperti itu Bu Inggris. Di dalam alam berpikir kita yang sering diajarkan Pak Juli selalu, bisa namanya mindset miliarder kita ya. Jadi masa depan atau miliarder itu sendiri yang jadi tujuan kita, itu kan terbentuknya karena, masih ingat ya, alam karakter ini terbentuknya dari kebiasaan-kebiasaan kita. Kebiasaan-kebiasaan kita terbentuk karena tindakan kita terbentuk karena pikiran kita. Nah, letak mental block itu adalah di wilayah namanya karakter. Gitu. Jadi kan urutannya pikiran mempengaruhi tindakan kita yang berulang-ulang, action yang berulang-ulang menjadi kebiasaan yang berulang-ulang akhirnya menjadi karakter. Nah, yang namanya mental block itu adanya di karakter kalau kita bilang. Iya, keren banget ya. Bunda, saya jadi agak udah clear ya. Jadi karakter itu mempengaruhi kita ya Bunda ya. Karakter itu mempengaruhi, yang pertama adalah untuk mental block tadi ya Bunda. Kalau gini Bunda, kalau teman-teman di sekitar kita, terus kemudian orang-orang yang sering berinteraksi dengan kita, apakah itu juga kadang juga ada pengaruh walaupun itu sedikit untuk mindset kita Bunda? Ya pasti ya mempengaruhi, karena kan itu karena yang 12% tadi itu kan di alam bawah sadar. Nah, lebih banyaknya lagi mungkin secara psikologi nanti kita bahas lebih lanjut ya, gimana ceritanya itu sebuah adanya karakter itu karena pengaruh lingkungan, adanya pengaruh masa lalu, adanya apa yang tertanam di dalam alam bawah sadar kita, itu sehingga karakter seperti itulah yang terbentuk. Misalnya kita kasih contoh ya Pak Harun ya, sebelum mungkin Pak Harun sama Bu Mes Deo sendiri juga mungkin mengalaminya gitu ya. Misalnya gini, dulu kan mohon maaf Pak Harun kan tukang cuci, mau jadi miliarder kayaknya nggak kebayang ya Pak ya, gitu kan. Itu kan sama mas saya gitu. Dulu saya pola kerjanya, karakter saya sebagai dosen, pokoknya mengabdi untuk membuat orang pinter, itu kan karakter saya. Tapi kemudian ketika kebentur ya, gitu ya, ada benturan di situ, ada hal-hal yang menggores, ada hal-hal yang membuat kita wake up, bangun, kemudian mau mengejar impian, itu kan kita hijrah, berpindah karakter kita, terus kita pindah, akhirnya kita jadi orang yang seperti sekarang ini. Betul begitu kan Pak Harun ya? Jadi ada sesuatu yang membuat harus ada gerakan sesuatu yang kemudian titik balik orang bilang ya. Akhirnya kita merubah diri menjadi seperti sekarang ini. Setuju, mesti yang disampaikan sama Ibu Inggris ya. Karena dulu saya juga pernah mental block. Saya berpikir mana mungkin sih saya jadi miliarder, keluarga saya aja miskin, saya orang kampung ya. Saya berpikir orang kaya itu memang turunan gitu loh. Kalau saya memang keluarga miskin ya takdir saya miskin gitu loh waktu itu. Ya, tapi karena pengaruh lingkungan, karena pengaruh teman-teman, karena pengaruh informasi, akhirnya mental block itu ternyata bisa berubah itu Bu Inggris ya, terhadap lingkungan seperti itu. Iya, kita tidak menyadarinya juga waktu kalau saya kan mental blocknya ketika jadi dosen ya, saya pikir ya hidup saya seperti itu aja. Tapi ketika saya nggak bisa udah saya tuh
ketika usia saya mencapai angka 40 tahun, orang bilang life begin at 40. Jadi kalau Anda 40 tahun belum siapa-siapa, jangan harap Anda akan menjadi sesuatu di masa depan gitu loh. Jadi ketika itu saya udah sampai hopeless, titik yang terlemah saya. Saya harus S3 sementara kewajiban masih banyak, nggak bisa, belum punya rumah, belum punya apa-apa. Itu yang kemudian saya berpikir ulang untuk kemudian saya berhijrah gitu, berhijrah ke bisnis kuadran kanan. Ketika masuk ke bisnis kuadran kanan nggak mudah juga menyesuaikan diri karena udah 24-25 tahun kan kita berada dalam kondisi nyaman ya, nyaman padahal nyamannya tuh nyaman yang nggak ada gitu loh. Tapi rasanya kayaknya mau berpindah tuh kok enggan gitu ya. Aduh gimana ya gitu. Padahal kita dalam kondisi nggak punya, tapi mau pindah tuh kok yo kayak nyaman banget Iya. sih ya gitu ya. Sudah zona nyaman gitu ya Bunda ya. Itulah karena kemudian termasuk Pak Juri juga ya. Pak Juri juga waktu itu saya kan capek Pak. Saya menikah 16 tahun itu masa nggak punya rumah yang tipe 21 aja nggak bisa. Saya sampai mikir gitu, ya Allah capek kan Pak pindah-pindah rumah melulu, otong-otong tiap tahun, anak sekolah tuh mesti ganti-ganti pergaulan, itulah makanya kemudian